Bagaimana caranya menjadi kenyataan? Yang pertama, lakukan sesuatu yang bersifat positif. Ingat, positif. Kadang-kadang kita punya mimpi, lalu kita mencoba melakukan sesuatu, dimulai dengan negatif. Negatif itu artinya tidak ada konsep yang Anda gunakan. Hidup ini harus terkonsep, Mas. Gitu. Dan konsep-konsep yang dipergunakan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik adalah kita menyadari kekurangan kita. Guru telah menyelamatkan teman-teman yang sempat mengalami keterpurukan dengan cara paling sederhana. Apa? Pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Semiskin-miskinnya Anda, Mas. Semiskin-miskin orang di luar sana. Ada 5 yang harus disyukuri. 4 yang utama, namanya 5W. Mungkin saat kejadian Anda memikirkan itu keburukan. Tapi di lain waktu Anda akan menyadari bahwa kegagalan Anda saat ini, kebangkrutan Anda saat ini, sakit Anda saat ini telah menyelamatkan teman-teman. Tadi Anda. kita ngobrol tentang penyembuhan ya, tentang orang yang sakit dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita pengen geser ke yang tidak kalah penting nih. Bagaimana sih caranya atau rahasianya mengubah impian itu bisa menjadi kenyataan gitu. Nah ini tentu Guru Mangku Hipno udah berpengalaman dalam konteks itu gitu ya. Sekarang yuk kita dengerin bersama-sama ujangan nasihat beliau supaya teman-teman semua, anak-anaknya, adik-adik kita yang punya impian itu bisa terwujud jadi kenyataan. Itu rumusnya bagaimana, mindsetnya seperti apa? Monggo Guru. Ya, yang pertama-tama ketika para sahabat dimanapun berada memiliki mimpi dan ingin banget mimpi itu menjadi kenyataan, itu ada cara yang paling spesial sebenarnya di dunia ini. Yang pertama bahwa kita harus sadar apapun yang terjadi di dunia ini itu atas seizin Tuhan, seizin ilahi. Jadi pertama yang harus Anda lakukan adalah berdoa. Doanya apa? Katakan, Tuhan, apa yang kami belum miliki, segera hadirkan dengan usaha yang paling ringan gitu. Kenapa Dengan paling usaha ringan? paling ringan? Kenapa paling ringan? Karena kita hidup itu udah berat. Gitu. Jadi kita minta yang paling ringan. Setuju. Karena kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan, mendramatisir, jadi segalanya terasa berat gitu. Kalau Tuhan mau cuma segitu selesai semua gitu. Jadi Guru selalu nih secara praktis, sebagai praktisi mengatakan, Tuhan jika ada pasien saya yang memimpikan kesembuhan, berikan dia sembuh dengan cara yang paling ringan. Misalnya kita tidak usah ngapa-ngapain, kita tiup, sembuh. Itu kan ringan, Mas. Tidak perlu apa-apa gitu. Nah yang kedua, ketika Anda punya mimpi, jangan lupa Anda jadikan kenyataan. Kadang-kadang kita bermimpi asik gitu. Kita seperti berada di alam tidur. Kita mimpi, begitu bangun hilang semua. Bagaimana caranya menjadi kenyataan? Yang pertama, lakukan sesuatu yang bersifat positif. Ingat, positif. Kadang-kadang kita punya mimpi, lalu kita mencoba melakukan sesuatu, dimulai dengan negatif. Negatif itu artinya tidak ada konsep yang Anda gunakan. Hidup ini harus terkonsep, Mas. Gitu. Dan konsep-konsep yang dipergunakan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik adalah kita menyadari kekurangan kita. Jadi jangan dulu mencari kelebihan kita. Mulai dari kekurangan kita. Nah, ketika kita tahu kekurangan kita, kita introspeksi, kita koreksi. Apa yang harus kita butuhkan agar kekurangan saya berubah menjadi kelebihan. Satu, kalau Anda kekurangan ilmu pengetahuan untuk menjadikan mimpi Anda menjadi kenyataan, belajar. Belajar itu ada 3. Boleh belajar sendiri, sehingga dia menghasilkan empirisme, pengalaman. Itu ilmu. Boleh belajar di bangku-bangku kuliah, bangku sekolah, atau membaca buku. Itu akan melahirkan sifat-sifat ilmiah atau rasionalitas. Yang diperbaiki adalah pengetahuan otak kita. Nah, yang terakhir, kalau kita tidak kemampuan untuk belajar secara di buku, kita tidak bisa belajar karena kita malas membaca. Lalu yang kedua, kita juga malas menggali sesuatu. Kita belajar pada orang-orang yang telah memiliki kemampuan di bidang itu. Datangi. Kenapa didatangi? Karena kita bawa gelas kosong ke situ. Pak, saya bawa gelas kosong, diri saya kosong nih, tolong diisi. 1 bait, 2 bait kalimat yang beliau ucapkan, simak. Kadang-kadang orang datang bertanya,
dia sudah membawa perspektif dalam dirinya. Inilah yang sesungguhnya banyak orang bermimpi tidak bisa dijadikan kenyataan. Karena ketika dia menggali, dia masuk kanan, keluarnya ke kiri. Jadi kalau Anda ingin belajar menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan cepat, belajar salah satunya kepada orang yang sudah mengalami terlebih dahulu. Tanya mereka. Tidak perlu kita mengalami susah payahnya, tapi tanya kesimpulannya. Apa yang beliau lakukan. Lalu modifikasi dengan cara Anda, dengan kemampuan Anda, dengan bakat Anda, dan dengan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki, meskipun kecil, tetap itu harus dicampur. Kenapa dicampur? Karena tidak semua pengalaman orang cocok dengan kita, karakter kita, Mas. Nah, jadi cara termudah agar mimpi kalian menjadi kenyataan, simpelnya adalah 1, tambah pengetahuan. Yang kedua, koreksi diri. Tahu kekurangan. Setelah tahu kekurangan, tanya orang lain untuk melengkapi kekurangannya. Dan dari semua itu, sempurnakan dengan doa. Jangan lupa. Karena sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda, secanggih apapun otak Anda, jika Tuhan tidak berkehendak, itu semua tidak akan pernah terjadi. Mimpi Anda hanyalah sekedar mimpi. Jadi untuk mencapai mimpi menjadi kenyataan, jangan lupa sempurnakan kerja keras Anda, kerja cerdas Anda, segala usaha Anda dengan satu hal, doa. Itu, Mas. Kalau misalnya pakai analogi begini, Guru. Ketika kemudian kita itu punya sebuah mimpi, itu ibaratnya kita sedang menanam pohon gitu ya, supaya kemudian tumbuh, lebat, dan berbuah kan butuh yang namanya pupuk gitu. Nah, mungkin nggak kemudian pupuk itu adalah perbuatan baik yang acak, yang random gitu. Kita pokoknya udah aku pengen berbuat baik aja supaya kemudian mimpiku itu terwujud jadi kenyataan. Nah, itu bisa mempercepat terwujudnya impian jadi kenyataan apa enggak, Guru? Ya, salah satunya gini, Mas Hendra. Jadi salah satu yang bisa membuat mimpi Anda lebih cepat menjadi kenyataan, itu prosesnya lebih cepat, itu maksudnya. Bukan menjadikan mimpi Anda kenyataan, tapi prosesnya lebih dipercepat. Caranya dengan berbuat baik. Membaikkan sesuatu, dimanapun, kapanpun. Jangan sampai Anda ambigu, Anda mengatakan, saya ingin memperbaiki kehidupan saya, kualitas kehidupan saya. Lalu Anda harus membaikkan sesuatu. Tapi kadang-kadang perilaku kita tuh justru memburukkan sesuatu, Mas. Kita ingin maju, tapi kita membuat orang lain mundur. Kalau kita ingin maju, dorong orang lain maju sehingga energi dia itu mendorong kita maju juga. Makanya sering Guru katakan, salah satu cara agar apa yang kita harapkan terjadi, syukuri apa yang orang lain dapatkan terlebih dahulu. Syukuri? Apa yang orang lain dapatkan terlebih dahulu yang bersifat kebaikan. Maka kebaikan itu akan menjalar ke dalam usaha menular Anda, gitu ya? ke dalam usaha Anda. Kalau Anda melihat orang sukses, senang melihat orang senang gitu ya? Itu, senang melihat orang senang. Benar. Itu selalu menjadi tagline di mana-mana karena fakta realnya. 43 tahun Guru berpraktek, kenapa Guru berada di posisi ini? Karena Guru selalu mensyukuri apa yang orang lain lakukan dan itu bisa membuat orang bahagia. Jadi itu. Jadi bahkan kalau Guru lari pagi gitu, yang Guru lakukan adalah ketika Guru melihat orang tuh bawa apa gitu, jualan jam 4 pagi, Guru merasa, hebat orang itu. Saya bersyukur melihat orang seperti itu. Jadi itu Guru gunakan sebagai salah satu elemen untuk belajar gitu. Bahwa kalau saya bangun pagi jam 4 hanya untuk lari, Mas. Tidak ada beban apapun. Teman-teman saya yang saya lihat tuh jam 4 pagi mereka bangun bukan lari, mereka jualan. Berarti mereka beban. Lalu apa alasan saya tidak bersyukur untuk mereka? Sama dengan begini, Mas. Jadi kenapa seringkali orang-orang itu susah banget mencapai kemajuan dalam setiap usahanya? Karena dia berpikir dia tidak ada hubungan dengan makhluk lainnya. Karena sesungguhnya setiap apa yang ditampilkan oleh Tuhan di mata kita, itulah cara Tuhan mempercepat proses Anda. Setiap sesuatu yang Anda rasakan, situasi yang Anda rasakan, itulah cara Tuhan mempercepat prosesnya. Karena dalam setiap hal, setiap menit, setiap detik, Tuhan telah menebarkan ribuan jalan untuk Anda mencapai mimpi menjadi kenyataan. Tapi Anda tidak mengambil kesempatan itu, seolah-olah Tuhan itu menutup jalan Anda. Lalu Anda mengeluh,
Tuhan, saya udah berusaha. Ternyata ada banyak peluang yang Anda lepaskan. Contohnya ketika ada orang meminta-minta, itu seringkali kita berpikir, kamu masih sehat, masih kuat, kerja dong. Gitu. Kadang-kadang kan tidak seperti itu, Mas. Jadi kita melihat situasi, kondisi, tiba-tiba nongol. Kadang-kadang tiba-tiba menghilang begitu saja. Artinya apa? Seringkali kita salah menerka gitu, bahwa Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang baik, seperti yang Mas Hendra katakan, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu. Lalu kita menyalahkan situasi dan kondisi, Mas. Itu. Jadi harus koreksi. Mulai sekarang, saran guru telah menyelamatkan teman-teman yang sempat mengalami keterpurukan dengan cara paling sederhana. Apa? Pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Semiskin-miskinnya Anda, Mas, semiskin-miskin orang di luar sana, ada 5 yang harus disyukuri. 4 yang utama, namanya 5W. Di metafisika namanya 5W. Yang pertama, jangan Anda merasa menderita saat Anda masih mampu menelan makanan. Namanya wareg. Keren. Yang kedua, jangan Anda berhenti bersyukur saat Anda masih memakai pakaian, Mas. Iya. Oke. Kecuali Anda tidak berpakaian, Anda telanjang, Anda tidak bersyukur. Yang ketiga, selama Anda punya tempat berteduh, mau di kolong jembatan pun, Anda harus bersyukur. Yang keempat, selama Anda bisa menikmati, tubuh Anda masih bergerak, tangan Anda masih bisa begini, mata masih bisa menoleh. Apalagi anugerah Tuhan yang engkau dustakan. Dan yang terakhir, selama Anda punya nama baik, Anda akan terangkat ke level lebih tinggi dalam kehidupan Anda. Jadi ada 5W ini yang mengukur apakah kita menderita atau tidak. Jangan Anda mengaku menderita tapi Anda tidur dengan spring bed yang empuk di rumah. Jangan Anda mengaku menderita tapi yang Anda makan masih makanan yang normal dibandingkan dengan orang lain. Jadi sesungguhnya rasa syukur itu yang membangun jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang matang secara konsep-konsep harta, Mas. Jangan berharap harta kalau jiwa kita ini tidak siap. Karena kalau tidak siap, harta itu akan membunuh Anda. Dan satu hal lagi, pesan dalam metafisika. Jangan Anda mengejar sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Jangan Anda mengejar mati-matian sesuatu yang tidak Anda bawa mati. Jangan Anda membela sesuatu yang mati-matian yang tidak akan Anda bawa mati. Dan jangan Anda melakukan sesuatu mati-matian jika itu yang tidak Anda bawa mati. Itu konsep metafisika, Mas. Prinsipnya jangan mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Gitu ya. Itu. Jadi tidak ada alasan dong meskipun orang itu lumpuh, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, untuk kemudian hatinya tidak bersyukur. Nggak ada alasan. Sebenarnya di dunia ini tidak ada alasan apapun selain rasa syukur diperbesar. Gitu. Lalu kenapa pasien guru yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat? Itu hanya satu hal. Karena mereka dibangkitkan rasa percaya dirinya bahwa selalu di dunia ini masih ada yang tersisa dari apa yang diambil oleh ilahi. Jika harta Anda diambil, napas Anda masih disisakan. Jika Anda berada di rumah sakit saat ini karena Anda sakit, ada tubuh Anda yang tersisa. Keluarga Anda disisakan. Orang-orang tercinta disisakan. Orang-orang memberi perhatian, memberi doa pada Anda. Jadi Tuhan itu pinter. Di dalam penderitaan Anda yang paling menderita sekalipun, selalu ada sisa-sisa tertentu yang disisakan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi jiwa Anda. Sayangnya, Mas, manusia punya ego. Dia merasa sendirian. Dia selalu menangis, Tuhan, saya merasa sendirian, teman-teman saya pergi semua. Maka secara ilahiyah, Tuhan itu berjanji tidak pernah meninggalkan Anda dalam kondisi apapun. Maka napas itu akan selalu menemani Anda selamanya. Jadi kapan Tuhan meninggalkan Anda? Saat Anda sudah tidak bernapas lagi, Mas. Jadi seperti itu. Kalau pengalaman pribadi sih memang ketika kemudian sesuatu yang saya inginkan terwujud itu ketika getaran rasa, pikiran, perasaan saya itu penuh optimistis, keyakinan, kebahagiaan,
tanpa ada keraguan sedikit pun gitu. Artinya bisa saya ambil sebuah konklusi begini guru, bahwa ketika misalnya mulut kita ini berdoa gitu ya, ingin mengubah nasib bla 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 dan seterusnya gitu ya, tapi selama 24 jam yang muncul di dalam pikiran dan perasaan adalah kekurangan, keluhan, ya percuma dong itu. Intinya adalah rasa itu tadi guru. Itu pinter. Itu jadi Mas Hendra benar, kata-kata Anda mencerahkan banget gitu. Karena gini Mas Hendra, seringkali yang terjadi adalah seperti kata guru tadi, itu ada pertentangan, ada ambigu dalam diri kita gitu. Seringkali kita mendua. Mulut kita mengatakan, Tuhan izinkan saya memiliki sesuatu, tapi Anda tidak mengejar sesuatu, tapi Anda justru membuang sesuatu. Jadi seringkali kita menyalahkan kondisi, situasi. Tolong mulai saat ini kalau Anda ingin memiliki sesuatu, yang pertama Anda lakukan adalah sadari bahwa terlalu sering kita berprotes kepada kondisi. Jadi kenapa Anda susah mendapatkan sesuatu? Karena Anda terlalu sering berprotes pada kondisi. Di dunia ini yang membuat seseorang gampang mendapatkan sesuatu, karena dia ngerti bahwa di dunia ini ada proses. Apa prosesnya? Prosesnya ada dua. Semua di dunia ini rencana itu dipengaruhi oleh dua hal, Mas. Yang pertama rencana manusia. Rencana manusia selalu baik, selalu merasa benar, merasa hebat, telah berusaha maksimal. Hasilnya apa? Nasib. Tapi di atas segala nasib itu ada Tuhan, ada rencana Tuhan. Yang sifatnya pasti kebaikan. Rencana manusia selalu ada ego di situ bercampur menjadi satu. Yang seringkali kalau gagal akhirnya terpuruk. Tapi rencana Tuhan yang disebut takdir, Mas, itu tidak ada buruknya. Mungkin saat kejadian Anda memikirkan itu keburukan, tapi di lain waktu Anda akan menyadari bahwa kegagalan Anda saat ini, kebangkrutan Anda saat ini, sakit Anda saat ini telah menyelamatkan Anda di masa depan. Itu masalah waktu, masalah ruang dan waktu. Lalu pertanyaannya, jika boleh saya meminta sekarang, kenapa tidak sekarang dihadirkan? Anda tidak boleh transaksional dengan ilahi. Karena Tuhan penguasa sang waktu. Disebut dengan dikala. Kapan kita membutuhkan lebih besar dari hari ini, saat itu Tuhan akan mengizinkan terjadi. Itu, Mas. Jadi jangan sampai kita kehilangan berjarak dengan Tuhan, kehilangan kemampuan mengenali Tuhan. Tuhan itu selalu maha baik, Mas. Tapi sayangnya kita selalu kadang-kadang cepat putus asa, cepat menyimpulkan. Seolah hidup Anda telah berhenti di titik ini, di detik ini. Saat Anda gagal meraih sesuatu, Anda katakan, saya gagal. Seolah Anda berhenti di detik ini, padahal nyawa Anda masih panjang. Itu artinya apa? Selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan hadirkan. Jika Anda mau, maka kemampuan itu akan datang. Seperti yang dialami oleh Guru Mangku Hipno sendiri dalam proses penyembuhan kepada berbagai macam jenis penyakit yang ada di klien gitu ya. Kenapa kemudian bisa pede, kenapa kemudian bisa melakukan penyembuhan dalam waktu 3 menit, 2 menit gitu. Sesingkat itu kan lagi-lagi based on ilmu gitu. Karena tahu ilmunya gitu. Nah, mungkin dalam rangka untuk mewujudkan, merealisasikan impian jadi kenyataan, ya juga harus butuh ilmu dong. Maka knowledge, pengetahuan, tidak pernah berhenti belajar itu nggak bisa ditawar-tawar lagi kan, Guru? Benar, gini Mas Hendra. Seringkali manusia itu, kalau orang Bali bilang temaboyil. Di awal dia sudah mengatakan baru dengar 2 menit sembuh, lalu dia sudah mempunyai, nggak mungkin gitu. Itu menutup kesempatan dia untuk memiliki kemampuan yang sama, Mas. Jadi gini, ketika ada sesuatu keajaiban terjadi, yang pertama harus Anda lakukan, kalau Anda memikir tidak mungkin, itu akan tertutup pintu Anda melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda orang yang hebat mau belajar, jika ada orang mampu melakukan dengan cepat, bahkan mungkin 1 detik, Anda harus belajar. Benar Mas Hendra, belajari kenapa dia bisa melakukan. Ada 3 pertanyaan kalau kita mau belajar. Yang pertama, kenali dulu apa sebenarnya definisi dari 2 menit itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara dia melakukan 2 menit kok bisa. Yang ketiga, lihat aksiologinya, apa hasil akhirnya. Karena orang kalau belajar tidak mengenal definisi, ontologi namanya kalau dalam akademis. Lalu ada epistemologi, ada bagaimana prosesnya. Yang Anda katakan tadi, proses itu. Yang terakhir apa aksiologi. Guru tidak sembarangan, Mas. Kalau guru misalnya mengeluarkan ilmu, lalu guru coba ke beberapa pasien, mungkin 7 pasien lah gitu.
guru aplikasikan ilmu itu lalu tidak berhasil satu pun, guru akan coret dari daftar keilmuan guru. Kalau Mas nanti bermain ke rumah guru atau pasien-pasien guru yang nonton, yang pasti tahulah di rumah guru itu terpampang ada ratusan, ribuan ilmu yang bisa dipelajari. Tapi basicnya tetap sama, Mas. Apa basicnya? Tatua, filsafat, dan keyakinan Anda kepada kuasa ilahi. Karena guru sangat percaya dan sangat meyakini. Ribuan buku, ratusan buku yang guru baca setiap tahun. Satu hari, satu buku tebal guru baca. Tidak akan mampu menjadi penyelamat karena sesungguhnya manusia sangat menggantungkan dirinya pada kuasa ilahi. Tapi meskipun buku tipis yang Anda baca, tapi Anda punya kemampuan dan keyakinan melebihi segalanya, maka Anda penyelamatnya. Maka Tuhan menurunkan kemampuannya kepada Anda. Itu. Dan jangan lupa, kenapa ada orang protes kalau guru menyembuhkan 2 menit, 3 menit? Itu karena frekuensi mereka tidak sama dengan frekuensi yang guru tampilkan. Gini Mas, dalam dunia frekuensi dan dunia metafisika, kenapa orang tidak percaya pada sesuatu yang bersifat keajaiban? Karena di metafisika digolongkan ada 2 manusia spiritualitas, berspiritual. Yang pertama disebut dengan manusia yang memiliki daya pikiran yang bersifat eksoteris. Dia rasionalnya dibesar-besarkan. Pada dalam proses penyembuhan itu seringkali intuitif yang lebih besar harusnya daripada rasionalitas. Gitu. Biarlah rasio-rasio ini dipegang oleh para dokter teman-teman kita secara ilmiah. Gitu. Tapi kalau Anda masuk ke dunia spiritual, jangan rasionya diperbesar, tapi intuisinya dipertajam. Gitu. Nah, ketika nanti Anda telah bermain di wilayah eksoteris, dunia nyata, mana mungkin bisa 2 menit? Iya, di dunia nyata tidak mungkin. Tapi Anda naikkan pengetahuan Anda ke dalam dunia esoteris namanya. Di sini Anda akan mengenal. Ternyata di dunia ini, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Nah itu. Jadi jawabannya kenapa ada orang yang bisa, kenapa yang tidak? Karena mereka yang tidak bisa itu, dia bermain di wilayah eksoteris. Sedangkan untuk penyembuhan-penyembuhan yang bersifat spiritualitas, metafisik, dia harus bermainnya di wilayah esoteris. Itu jadi masalah. Nah, ini tadi kan Guru Mangku Hipno kan menyebut tentang urgensi dari yang namanya keyakinan gitu. Faktanya Guru, terkadang ada orang itu yang meyakini sesuatu gitu ya, sudah sangat diyakini, tapi justru malah tidak terjadi. Tapi pada saat tidak diyakini, malah terjadi. Nah, itu tuh kan banyak case-case seperti itu. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Guru? Karena ruang dan waktu hanya punya Tuhan. Kalau Anda meyakini sesuatu super yakin, lalu Anda yang punya menentukan waktu, Anda akan berhasil saat itu juga. Tapi kenapa ada pohon yang ditanam di hari yang sama, tahu-tahu buahnya bisa berbeda? Itu karena Tuhan yang membuatnya seperti itu, Mas. Jika semua keyakinan manusia membuat semuanya berada di jalur yang sama di hari yang sama, semua manusia tidak akan pernah mati. Karena dia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Tapi tetap aja, suka duka lara pati itu adalah kuasa ilahi. Anda hanya berbicara tentang metodenya, berbicara tentang bagaimana diri Anda memperoleh makna dalam kehidupan ini dari metode yang Anda jalankan. Lalu bagaimana metode itu memperoleh bentuk dari apa yang Anda lakukan. Jadi itu secara akademis itu begitu, Mas. Jadi kita memperoleh makna kehidupan dari metode kita. Kayak guru ini bermakna sebagai penyembuh karena ada metode. Lalu metode itu tidak akan pernah bermanfaat kalau tidak ada guru. Maka berbentuklah guru untuk metode itu. Jadi manusia itu menjadi hebat karena ada metode. Lalu dicampur, dimix dengan pengetahuannya. Bergunalah metode ini. Karena seringkali metode-metode yang Anda pelajari itu tidak bisa Anda aplikasikan. Kenapa? Karena Anda tidak punya kemampuan di bidang itu. Untuk itulah sebenarnya guru, dulu waktu guru masih S1, guru merasa kurang, Mas. Lalu guru kuliah S2.
Ketika S2 pun guru ini tidak lengkap nih, harus ke doktor gitu. Jadi di doktor itu guru menemukan banyak hal. Jadi pola pikir kita sebagai seorang dokter, apalagi dokter guru itu kan kebetulan nih bukan karena guru hebat. Kebetulan guru dokter lulusan terbaik, Mas. Dan mendapat jadi wisudawan terbaik. Keren. Guru itu yang salah satu membuat guru bangga gitu. Karena tidak banyak penyembuh itu dokter. jadi ada guru punya rasa percaya diri di situ. Dan jangan lupa seperti yang guru katakan, Borju itu menulis, kapan Anda sukses sebagai seseorang? Ketika Anda punya 4 modal itu. Salah satunya adalah modal simbolik. Dokter adalah modal simbolik. Salah satu yang membuat orang meyakini guru. Jadi seperti itu, Mas. Iya. Nah, ini jadi masalah gini, Guru. Di segmen terakhir ini, satu pertanyaan di segmen ini, yang jadi masalah itu orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Wajar dong, karena ketika dia sudah kaya, vibrasi bahagianya terus, penuh syukur, ngeluarin uang berapapun nggak kepikiran gitu kan. Sirkulasinya jalan terus gitu dan ya jadi kaya dia. Ini jadi masalah adalah orang miskin itu nggak bisa memvibrasikan perasaan yang syukur, bahagia. Karena yang bikin dia bahagia itu rata-rata uang, Guru gitu. Nah, ini masalahnya kan seperti ini. Ini solusinya gimana? Ketika kemudian dia berada di fase titik terendah, kondisi finansial yang sangat kurang, tapi dia tetap bisa bahagia terus tuh gimana? Gini, Mas Hendra, jangan salah, Mas Hendra. Ketika suatu saat Anda memiliki uang 1 miliar, Anda tahu enggak, Anda merasa miskin. Karena di otak Anda butuh 10 miliar lah. Jadi kalau ukurannya jumlah yang Anda pakai, semua manusia sebenarnya merasa miskin. Jangan pikir orang yang punya uang 100 miliar itu merasa dirinya kaya, Mas. Dia tetap merasa miskin. Kenapa? Karena di otaknya itu muncul angka-angka yang unlimited. Jadi kalau kita belum pernah punya uang 1 miliar, nggak bisa penerimaan maksudnya? Gini, kayak guru, Mas. Dulu guru belum pernah punya uang 1 miliar gitu. Guru selalu pikir dengan uang 1 miliar itu saya hebat gitu. Tapi begitu angka itu menjadi 1 miliar, kita jadi merasa miskin. Kenapa miskin? 1 miliar itu ternyata tidak untuk apa-apa gitu. Kita harusnya butuh 10 miliar. Jadi terus naik itu, unlimited ya. Jadi gini, mengukur suatu kekayaan itu bukan sebenarnya dengan jumlah uang yang kita punya. Tapi seberapa banyak uang yang kita punya itu bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Meskipun Anda punya uang 100.000, Anda termasuk orang yang kaya. Ketika 100.000 itu cukup membuat Anda bahagia. Anda lebih sehat, Anda lebih tenang, lebih nyaman, lalu Anda bahagia dengan itu. Itu, Mas. Jadi miskin, definisinya harus dirubah nih konsepnya. Karena gini, orang kaya adalah orang yang kebetulan dititipkan harta lebih banyak lagi dari Anda, sehingga Anda mengatakan dia orang kaya. Tapi orang miskin, orang yang saat ini kebetulan tidak dititipkan uang lebih banyak dari orang itu, jadi Anda merasa miskin. Jadi bagi guru di dunia ini, semua orang sebenarnya selalu merasa miskin. Kenapa gitu? Ini kalau guru ukur dari perspektif guru, Mas, kalau kita punya uang 10 miliar gitu, kita akan merasa, ternyata nilai 10 miliar itu tidak sehebat ketika kita tidak punya uang, Mas. Jadi kita selalu merasa miskin sebenarnya. Nah, di situ guru paham bahwa kenapa orang kaya itu mati-matian terus memperjuangkan lebih lagi. Karena di situ dia merasa miskin. Jadi rasa miskin, jadi bukan miskin beneran, tapi rasa miskin itu muncul. Nah, di situ yang guru rasakan adalah kalau kita ukurannya uang, jumlah itu, kita tidak akan pernah puas. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada orang kaya, Mas. Orang kaya itu satu-satunya orang yang menyadari bahwa dirinya penuh keberlimpahan. Apa kekayaan kita utama? Mata melihat, itu kekayaan. Hidung bisa menarik napas, itu kekayaan. Telinga bisa mendengar, itu kekayaan. Hati bisa merasakan, itu kekayaan. Jangan lupa, Mas, orang yang punya uang triliunan belum tentu matanya bisa melihat sehebat mata Anda. Hatinya bisa merasakan sehebat hati Anda. Mungkin dia mengatakan, Anda orang kaya karena normal semuanya. Saya
punya uang banyak, tapi tidak mampu membeli uang triliunan, saya tidak mampu membeli apa yang Anda punya. Dia merasa dia bukan orang kaya, Mas. Minimal ketika mindset paradigma itu sudah berubah seperti itu gitu ya. Urusan rezeki, urusan duit juga lebih mudah karena kita udah menjadi orang yang penuh keberlimpahan di dalam gitu. Seperti itu ya Guru ya. Gini Mas, tergantung. Mohon maaf ini harus Guru katakan, rasa syukur itu sebenarnya dimiliki oleh semua manusia yang menyadari bahwa hidupnya ada sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan di masa depan. Oke. Meskipun Anda punya uang banyak saat ini, tapi kalau rasa syukur Anda tidak punya, Anda tidak akan memvibrasi diri Anda untuk punya lebih banyak lagi. Tapi semakin banyak Anda punya uang, ini yang Guru rasakan loh Mas, secara pribadi. Anda lebih takut hidup Anda. Anda lebih khawatir pada segala hal. Lalu di mana rasa senang itu? Apa arti kekayaan itu? Gitu. Bagi Guru yang terpenting adalah ketika Anda cukup untuk memberikan makan bibir Anda, keluarga Anda, itu adalah orang kaya. Definisinya bagi Guru. Ketika mata Anda melihat apa yang harus dilihat dengan baik, itu orang kaya. Itu definisi Guru. Kenapa? Orang yang tidak punya uang, dia tidak ada beban untuk mempertahankan sesuatu, Mas. Tapi orang yang punya banyak sesuatu, dia akan ada beban dalam mempertahankannya. Lalu definisi kaya dan miskin itu akan menjadi blur dia. Kenapa? Sebenar-benarnya orang kaya itu adalah orang yang merasa kebercukupan, Mas. Oke. Merasa dirinya cukup. Kebercukupan. Baik, makasih Guru Mangku Hipno. Perspektif tentang mengubah impian menjadi kenyataan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya ya. Minum dulu, Guru. Terima